Beberapa berita tentang Pangandaran muncul dalam 1 bulan terakhir. Ada kasus Husein, kemudian ada informasi tentang kepala BKSDM yang diberhentikan dan beberapa informasi lainnya. Dan inilah update terbaru Pangandaran dalam sebulan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar warga Pangandaran dan sekitarnya? Apa kabar warga Jawa Barat dan apa kabar warga Indonesia? Seperti biasa, saya akan coba membahas Pangandaran dalam beberapa waktu terakhir berdasarkan berita yang ada di Google News atau di berita lainnya. Dan inilah Pangandaran dalam berita sebulan. Bila kita buka Google News, ada beberapa informasi yang berhubungan dengan Pangandaran. Yang pertama adalah ending bahagia Husein, ASN muda usai tangkap pungli di Pangandaran. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu terakhir ini viral seorang guru muda yang ditugaskan dan menjadi ASN di Pangandaran mengundurkan diri karena adanya pungli. Dan akhir dari berita ini yang saya baca dan yang saya perhatikan bahwa Husein ini akhirnya tidak ditugaskan kembali di Pangandaran tetapi dipindah ke Bandung. Saya pikir ini adalah solusi terbaik karena tidak nyaman juga ketika Husein terus ada di Pangandaran dengan lingkungan yang mungkin sudah tidak membuat Husein nyaman. Atau juga bisa jadi di Bandung Husein akan lebih berkembang dan di Pangandaran pun bisa mencari guru baru melalui rekrutmen ASN di kemudian hari atau menggunakan guru yang ada. Dan saya pikir ini adalah solusi terbaik. Kemudian akhirnya juga kepala BKSDM ini diberhentikan. Saya tidak tahu apakah diberhentikannya dalam artian dipecat dari ASN atau tidak. Saya tidak sampai jauh ke sana, tetapi kabar yang ada di berita yaitu dinonaktifkan. Artinya bisa jadi dari SN-nya tidak dipecat, tetapi sebagai kepala BKSDM-nya sudah diberhentikan. Itu berita pertama yang sedang ramai di Pangandaran dan kecenderungannya sebetulnya mulai turun. Kemudian tingkat kesadaran warga Pangandaran untuk tertib berlalu lintas masih rendah. Sebetulnya bukan hanya di Pangandaran ya, untuk tertib berlalu lintas di Pangandaran sendiri biasanya titik-titik apa ya disebutnya sebagai tilang biasanya dilakukan di Bundaran Pangandaran, kemudian daerah Wonoharjo juga daerah Babakan yang biasanya agak sedikit susah untuk menghindar. Nah, yang paling sering itu di Bundaran ya, di Bundaran Pangandaran yang ada Tugu Marlinnya. Nah, itu sering dilakukan itu. Di Pangandaran sendiri sempat ada lampu merah tapi tidak berfungsi dengan baik. Kadang ada yang menerobos lampu merah. Kemudian yang paling sering ditemui adalah tidak memakai helm. Ya, jadi sering banget ke pasar karena merasa dekat tidak memakai helm dan ini sangat berbahaya apalagi di Pangandaran, misalkan Jalan Babakan, Jalan Wonoharjo, kemudian di beberapa jalan nasional di Pangandaran itu jalannya bentuknya lurus dan itu sangat memungkinkan untuk pengendara mengendari kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan itu sangat berbahaya. Terbukti dulu Bapak adalah salah satu korban yang terjadi tabrakan di Jalan Babakan ya, sebelum Pangandarannya. Jadi beberapa kilometer sebelum Pangandaran. Dan itu jalannya lurus. Ya, jadi tingkat kesadaran tertib berlalu lintas di Pangandaran ini masih sangat rendah dikabarkan oleh Tribun Jabar. Kemudian di Tribun Priangan, Bekam Putra disambut juga di Padaherang Pangandaran. Jadi Bekam Putra ini setelah berhasil membawa Indonesia timnas U23 Indonesia, U22 U23 Indonesia ini mendapatkan medali emas di SEA Games, akhirnya membawa rombongan keluarganya untuk berwisata ke Pangandaran.
dan kabar itu sampai ke Boboto di Pangandaran dan akhirnya dalam tanda petik diarak disambut di Padaherang hingga Pangandaran. Itu beritanya dari priangan.com, tribunpriangan.com. Selanjutnya ini yang berita nyambung ke yang pertama, Kepala BKPSDM, maaf ya tadi salah saya, BKPSDM tadi kurang P, akhirnya diberhentikan akibat pungli. Kita baca beritanya di Detik ya. Di Detik. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata resmi mencopot jabatan BKPSDM Pangandaran Dani Hamdani buntut kasus dugaan pungli. Jadi hasil rapat koordinasi akhirnya diberhentikan, kemudian memilih, seingat saya memilih Sekda Pangandaran untuk menjadi pengganti atau pejabat sementara untuk Kepala BKSDM Pangandaran. Ya, jadi kabarnya itu. Tetapi kalau saya lihat ini tidak dipecat sebagai ASN, tetapi dicopot sebagai Kepala BKPSDM. Oke, itu berita keberapa saya lupa. Kemudian ada berita lagi, jemaah haji Pangandaran siap berangkat. Ada 399 calon jemaah haji yang akan berangkat pada tanggal 5 Juni. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Oke. Ini inovasi usaha kuliner seblak dari Pangandaran, omset bisa 4 juta per hari. Kita coba lihat beritanya dari Priangan Tribun News. Oke. Jadi ini cerita tentang Ibu Herlina Mulyanti ya, punya usaha hidangan seblak di samping Jalan Pelabuhan Majingklak. Oh, ini ada di Jalan Pelabuhan Majingklak. Jadi Pelabuhan Majingklak itu terletak di Kecamatan Kalipucang. Teman-teman semua yang belum tahu, jika nyebrang dari Majingklak itu bisa menggunakan kapal ke Cilacap. Waktu saya kecil, kapal compreng ya, yang sekitar berapa GT saya tidak tahu, itu kita bisa menyusuri Selat Nusa Kambangan kemudian masuk ke Cilacap. Jadi dari sungai masuk ke Selat Nusa Kambangan nanti akan ada di Pelabuhan Cilacap, dan mulainya dari Majingklak. Dan ini cerita tentang usaha yang sampai 4 juta sehari, luar biasa. Berarti kalau dia tidak libur kali 30, omsetnya begitu. Dan biasanya makanan itu untungnya itu setahu saya sekitar 50%. Artinya ketika kita menjual makanan 10.000 itu untungnya bisa 5.000. Oke. Ratusan sapi di Pangandaran terjangkit LSD lumpis skin disease. Ada sekitar 245. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Dan ini bagusnya karena menjelang Idul Adha. Biasanya konsumsi atau kebutuhan akan sapi dan domba itu meningkat. Ada di 10 kecamatan sekitar 245 ekor sapi ternak di Pangandaran terkena wabah cacar kulit. Jadi cacar kulit LSD disebutnya, lumpis skin disease. Paling banyak di Kecamatan Sidamuli 73 ekor ya. Mudah-mudahan segera sembuh dan bisa dijual nanti saat Idul Adha. Oke, berita selanjutnya kita coba cari. Kapal Prima terbakar di Laut Selatan Pangandaran. Ini sebetulnya berita tentang Cilacap. Ini FSGI usul tim investigasi pungli di Pangandaran. Jadi merembet ya kemana-mana. Sebetulnya bisa jadi pungli ini tidak terjadi di satu instansi atau yang lainnya. Akhirnya muncul FSGI usul tim investigasi pungli di Pangandaran. Dan saya mendukung ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Polres Pangandaran hadir di tengah-tengah masyarakat beri rasa aman. Kalau tidak salah ini program polisi RW. Jadi satu RW itu nanti ada satu polisi yang ditempatkan, sama seperti di Bandung. Kalau tidak salah bisa jadi ini program nasional atau program dari Polda ya. Jadi Polres Pangandaran juga akan melakukan semacam program Polres RW, di mana satu RW itu satu polisi.
Kalau sekarang biasanya babin atau babinsa itu satu desa satu orang. Nah, biasanya sekarang ditambah jadi satu RW, berarti akan lebih banyak. Misalkan di Kecamatan Pangandaran, eh, di Desa Babakan misalkan, ya Desa Babakan itu ada sekitar 13 RW, maka ada 13 polisi. Tapi sepertinya terlalu banyak ya kalau 13 RW, dan jumlah polisinya akan banyak sekali. Kemungkinan penugasannya akan secara bergilir di RW-nya masing-masing. Ini yang seperti saya bilang tadi, Polres tertibkan pemotor kawasan yang wajib gunakan helm. Memang di Pangandaran itu yang paling sering terjadi adalah pelanggaran tidak menggunakan helm. Begitu teman-teman semua. Em, yang masih ramai di Pangandaran itu tentang Hussein, kemudian tentang Kepala BKPSDM dalam 1 bulan terakhir. Tidak ada informasi mencolok lainnya, tetapi mudah-mudahan Pangandaran aman selalu teman-teman. Dan saya akan membahas tentang Pangandaran lagi 1 bulan mendatang apa yang terjadi, kecuali mungkin ada headline yang berhubungan dengan Pangandaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.